Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin kembali bernyapa teman-teman. Kabar teman-teman sendiri bagaimana nih? Apakah sudah dalam kondisi yang sudah jauh lebih baik ya terhadap kondisinya sekarang? Kemarin kita membahas ya bersama tentang apakah kategori sembuh dari gangguan kecemasan psikosomatik ya, dan mengapa orang bisa mengalami gejala seperti itu dalam waktu yang cukup panjang. Pada dasarnya kita tahu bahwa masalah psikosomatik adalah masalah yang cukup rumit sebenarnya kalau dilihat di otak, karena setiap orang gejalanya bisa beda-beda. Nah, inilah yang mungkin buat kita sebagian mengalami suatu proses perubahan di dalam bagaimana kita mengelola pikiran dan perilaku kita terhadap situasi itu sendiri. Apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya pernah saya jelaskan bagaimana kita mencoba memperlambat gerak tubuh kita dan belajar untuk tidak terlalu berlebihan ya, ataupun kekhawatiran kita tuh kan takut nggak keburu gitu ya, semuanya pengen serba cepet, pengen serba ya singkat, cepet, padat gitu ya istilahnya, apalagi dengan zaman sekarang seperti ini. Tapi menurut saya yang paling utama memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana teman-teman itu bisa tidak terlalu terburu-buru melakukan apapun. Ya, berpikir juga pelan-pelan, ya benar-benar ditata, jangan ikut ke emosi gitu ya. Karena ini menjadi penting nih. Ya, mengapa saya bilang menjadi penting? Ketika otak kita itu diperlambat, maka bagian otak yang namanya amigdala yang merupakan sumber cemas itu tidak akan terlalu dominan, ya membuat proses dalam otak kita merespon menjadi negatif gitu. Karena kalau sinyalnya itu cepat-cepat, pastinya kan dia berasa bahwa harus cepat-cepat nih, ya harus mencoba mengatasi keadaannya itu dengan segera. Jadi kalau misalnya menurut saya, kalau kita bicara tentang cemasnya itu sendiri, mungkin ya nggak akan terlalu kelihatan kalau kita belajar untuk melambatkan. Nah, susahnya atau sulitnya itu adalah ini kita nggak bisa terus-terusan nih dalam kondisi seperti itu gitu ya. Maksudnya melambatkan pikiran, melambatkan gerak tubuh kita gitu ya untuk mengurangi kecemasan itu tidak semua orang bisa. Maka dia perlu berlatih ya, berlatih misalnya contoh latihan pertama pas saat bangun tidur jangan langsung megang HP ya. Lalu apa? Ya kalau misalnya ke kamar mandi, setelah ke kamar mandi lakukanlah stretching pelan-pelan ya, dengan mengangkat tangan, kaki, melegangkan leher semuanya. Jadi fokus pada apa yang bisa kita lakukan di stretching gitu seperti itu. Ya, nomor satu tuh. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengelola kalau misalnya kita mendapatkan suatu input dari luar gitu. Misalnya kita diminta untuk melakukan sesuatu segera. Ya, kita bisa mencoba untuk melihat dulu nih, pelan-pelan dulu, jangan buru-buru nih, coba lihat dulu kondisinya. Apa memang perlu seperti itu. Dan kalau saya pikir memang ada kadang-kadang kita melakukan tindakan segera cepat-cepat itu yang nggak perlu. Misalnya kayak kita melakukan tindakan untuk mengalami proses percepatan, misalnya kayak ngebut gitu ya. Padahal mungkin ngebut itu kita tidak perlu kalau kita lebih awal datangnya ataupun lebih mulainya lebih awal gitu ya. Hal-hal seperti itulah yang bisa kita lakukan ya. Jadi mencoba melambatkan itu memang nggak perlu proses yang ribet-ribet gitu, tapi bagaimana kita mencoba menenangkan, ya, melakukan wawancara seperti ini, ngobrol dengan teman-teman lewat media sosial, saya lakukan dengan tenang gitu ya, dengan pelan-pelan gitu. Jadi ya nggak buru-buru gitu. Karena melambatkan proses perilaku kita, ya kan bisa kita lihat juga orang yang melakukan tai chi ya, itu kan pelan-pelan untuk apa? Untuk menyadari. Dan kita jadinya nggak gampang memicu otak amigdala kita untuk segera merespon. Karena pada dasarnya ketika kita buru-buru,
Ataupun misalnya contoh lah teman-teman naik mobil ya buru-buru gitu ya. Kan teman-teman berasa tuh harus waspada yang lebih dominan daripada lebih santai. Kan bisa kelihatan kan kayak gitu. Jadi menurut saya dan kita sudah melakukannya juga ya di dalam prakteknya. Ketika kita mulai belajar untuk merasakan kecemasan kita itu mulai ada timbul, berarti kita terlalu cepat nih pace-nya. Jadi kita mau turunin, ya melambatkan lagi. Itu yang paling sering kita temukan dalam beberapa kali kesempatan bertemu dengan pasien. Maka daripada itu biasanya pasien gangguan cemas itu ya suka merasakan kayak keburu-buru gitu, kayak kayak nggak bisa tenang gitu, kayaknya harus begini cepat-cepat gitu. Jadi kayaknya khawatir kalau misalnya ada ketinggalan sesuatu. Nah, untuk itu saya berharap teman-teman mulai sekarang tuh bisa berlatih dengan baik ya tentunya, karena pelatihan ini akan menjadikan teman-teman punya kemampuan untuk nantinya menangani kecemasan teman-teman. Jadi perasaan damai, sejahtera, tenang, slow ya, itu bisa tergambar saat teman-teman mulai melakukan aktivitas sehari-harinya. Dan itu akan sangat membantu proses di amigdala kita agar menjadi jauh lebih baik lagi. Oke, mudah-mudahan dengan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, sadar, kita bisa nih mencoba mengendalikan kecemasan kita ya dengan memperlambat proses perilaku dan perasaan kita agar lepas dari cemas kita. Baik ya, teman-teman, mudah-mudahan membawa manfaat apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah setia menonton sampai saat ini dan thank you semuanya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.